Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Tiara Putri Bintik Puspitawati dengan NPM 244014991. Di sini saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia bab 3 yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Seperti yang udah teman-teman lihat di atas ini, jadi isi materinya itu ada 3, yaitu yang pertama asal-usul bahasa Indonesia, yang kedua perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Di sini saya akan membahasnya secara singkat ya teman-teman. Oke, langsung saja. Masuk ke materi yang pertama, yaitu asal-usul bahasa Indonesia. Jadi asal-usulnya bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Seperti teman-teman udah ketahui, terus seiring berkembangnya waktu, bahasa Indonesia ini diresmikan sebagai identitas nasional melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi ada beberapa tahap ya teman-teman perkembangannya, yaitu yang pertama dari masa perintisan atau sebelum tahun 1928, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perantara antar suku, terutama di pelabuhan atau pusat perdagangan. Buktinya itu ada seperti prasasti dan naskah yang menunjukkan keberadaan bahasa Melayu sejak abad ke-7. Lalu ada masa perumusan atau pada tahun 1928. Ini pada saat Sumpah Pemuda ya teman-teman, menjadi tonggak sejarah yang dimana bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan. Lalu ada masa penetapan pada tahun 1945, yaitu setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembukaan dan pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu ada masa pembinaan dan pengembangan, yaitu pada tahun 1950 hingga sekarang, yaitu pemerintah mendirikan lembaga bahasa yang kini ada Badan Bahasa untuk mengembangkan dan membina bahasa Indonesia. Ada penambahan kosakata, pembakuan tata bahasa, dan penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu ada masa modern, yaitu masa kini hingga nanti ke masa depan, yaitu bahasa Indonesia semakin dikenal nih di dunia, yang digunakan dalam hal diplomasi, pendidikan internasional, dan platform digital atau media sosial. Ditambah lagi adanya program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang program ini tuh bertujuan untuk bagi orang turis asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini lebih dikenal lagi gitu di kalangan dunia. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yaitu bahasa yang wajib digunakan dalam urusan resmi kenegaraan, yaitu berkomunikasi antar sesama warga negara. Entah contohnya dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan keagamaan seperti dakwah dan lain sebagainya, agar komunikasi ini terjalin lebih jelas, lebih tertib, terus komunikasi antar warga negaranya ini lebih nyambung, karena kan Indonesia ini banyak sekali ya suku-sukunya, adat-adatnya. Jadi kalau bahasa Indonesia menjadi satu, itu kita jadi lebih mengerti. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dari bab 3 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.